Ibu Grace tidak mau memulai pelajarannya jika bangku itu tidak ada yang menempatinya. Ia pun menyuruh Adela yang duduk di pojokan untuk pindah ke bangku kosong itu. Tapi karena Adela kang contek, ia tidak mau pindah dari kursi paling nyaman, paling PW, yang tiada lain tiada bukan di kursi paling belakang. Adela bilang kenapa nggak Dinda aja, dia juga kan sama-sama duduk di pojokan. Maka Ibu Grace pun langsung menyuruh Dinda pindah ke bangku kosong tersebut. Dinda segera berdiri. Ia bilang kalau Bu Janet melarang siapapun untuk menduduki bangku itu. Emangnya kenapa? Ada apa dengan bangku itu? Tanya Ibu Grace. Tapi Bu Grace tetap memaksa Dinda untuk segera duduk di bangku itu. Dengan perasaan takut, Dinda yang penurut berusaha memberanikan dirinya. Ia malah bergetar. Bu Grace marah. Ia tidak mau kesabarannya diuji dan memaksa Dinda untuk segera duduk di bangku itu. Setelah Dinda duduk, Bu Grace segera memulai pelajarannya. Tapi tiba-tiba, Dinda melihat semua temannya menjadi sangat pucat. Seketika Dinda kesurupan yang memporak-porandakan seisi kelas. Dinda dan bangku itu langsung melayang ke atas. Teman-temannya pun ikut kesurupan, sehingga terjadilah kesurupan massal. Lampu dan kaca jendela tiba-tiba pecah, dan papan tulis seketika tumbang. Bu Grace segera menyuruh semua siswinya untuk keluar dari kelas. Karena insiden itu, Bu Janet serta para dewan guru menjadi marah kepada Ibu Grace. Bu Janet menjelaskan jika bangku itu tidak boleh diduduki oleh siapapun demi menjaga nama baik dan akreditasi sekolah. Para guru menceritakan jika dulu, 3 tahun yang lalu, ada seorang siswi bernama Audi duduk di bangku kosong itu. Akibatnya ia kesurupan dan itu membuat seisi sekolah menjadi shock berat. Dan yang lebih mengejutkannya, mereka menemukan Audi bunuh diri di dalam rumahnya. Orang tuanya mengatakan jika sebelum meninggal, Audi bertingkah seperti orang yang stres layaknya orang gila. Selain itu, seorang guru di SMU ini yang sedang mengoreksi hasil ulangan para muridnya menemukan 1 lembaran kertas jawaban yang lebih di bangku kosong itu. Dan akhirnya guru itu meninggal karena kecelakaan mobil. Mereka berharap agar Ibu Grace tidak memaksa Dinda untuk duduk di bangku itu lagi. Karena Dinda anak yang berprestasi, mereka tidak mau ada hal buruk yang menimpa pada Dinda. Namun Ibu Grace orangnya rasional, tidak percaya pada tahayul. Bukannya duduk di barisan depan itu lebih bagus ya? Tanya Ibu Grace. Tujuan ia memindahkan murid ke barisan depan adalah agar para murid bisa belajar dengan baik, supaya pada saat ulangan mereka mendapatkan nilai terbaik. Dan ia akan bertanggung jawab penuh jika ada hal yang tak diinginkan terjadi pada Dinda. Malam pun datang. Terlihat Adela sedang mengantarkan makanan untuk kakaknya yang mengurung diri di sebuah gubuk di belakang rumahnya. Ia mengajak kakaknya untuk pulang ke rumah, tapi kakaknya ini terlihat tertekan dan tidak mau pulang. Keesokan harinya, ketika Bu Grace sedang menjelaskan, mereka bertiga malah asyik mengobrol, sehingga Bu Grace pun melemparkan kapur ke kepalanya Adela. Karena Bu Grace tegas, Adela jadi tidak berani melawan. Dinda pun senang karena akhirnya ada orang yang bisa membuat Adela jinak. Tak lama kemudian, Dinda melihat semua temannya mendadak jadi hilang. Ia melihat ada seorang siswi sedang memegang jangka dan menusuk dirinya.